Besaran dalam fisika dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya arah, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang selalu bernilai positif dan hanya mempunyai nilai atau besaran saja. Contoh besaran skalar antara lain, massa, panjang, waktu, volume, energi, dan muatan listrik. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai besaran dan arah. Contoh besaran vektor antara lain, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan gaya, penulisan dan penggambaran vektor. Sebuah vektor dalam buku cetakan biasanya dinyatakan dalam lambang huruf besar yang dicetak tebal bold, misal A, B, atau R. Untuk tulisan tangan sebuah vektor dilambangkan dengan sebuah huruf kecil yang diberi tanda anak panah di atasnya, misalnya vektor A, vektor B atau vektor R. Sebuah vektor digambarkan dengan anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor dari pangkal ke ujung. A. Gambar vektor C, B. Gambar vektor gaya F. Pada gambar A di atas, telah ditunjukkan vektor C dengan titik tangkap atau pangkal A menuju titik B, dan besar vektor diwakili panjang anak panah. Sedangkan gambar B, merupakan vektor yang menyatakan sebuah gaya F sebesar 3 Newton dan memiliki arah ke kiri. Dua buah vektor dikatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Sebuah vektor dikatakan negatif apabila mempunyai arah berlawanan dengan vektor acuan. Menguraikan vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor atau lebih. 1. Menentukan komponen sebuah vektor jika besar dan arahnya diketahui. Vektor komponen adalah dua buah vektor atau lebih yang menyusun sebuah vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Misalkan, diketahui sebuah vektor F yang dapat diuraikan menjadi vektor komponen pada sumbu X, yaitu Fx dan vektor komponen pada sumbu Y, yaitu Fy. Jika sudut antara vektor F dengan sumbu X positif adalah sudut θ, maka besar vektor komponen Fx dan Fy dapat Anda peroleh dengan menggunakan persamaan sinus dan kosinus sebagai berikut. Fx sama dengan F dikali cos θ. Fy sama dengan F dikali sin θ. Contoh, tentukan besar komponen-komponen vektor dari sebuah vektor gaya sebesar 20n pada arah 60 derajat terhadap sumbu X positif. Jawab, Fx sama dengan F dikali cos θ, sama dengan 20 dikali cos 60 derajat, sama dengan 20 dikali 0,5, Fx sama dengan 10 Newton. Fy sama dengan F dikali sin θ, sama dengan 20 dikali sin 60 derajat, sama dengan 20 dikali setengah akar 3, Fy sama dengan 10 akar 3 Newton. Kesimpulan Fx sama dengan 10 Newton, Fy sama dengan 10 akar 3 Newton. 2. Menentukan besar dan arah sebuah vektor jika kedua vektor komponennya diketahui. Misalkan, jika komponen-komponen vektor F adalah Fx dan Fy, maka besar vektor F dapat ditentukan dengan menggunakan Pitagoras pada segitiga siku-siku. Arah vektor tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan trigonometri tangen. Besar vektor F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, arah vektor F, tan θ sama dengan Fy dibagi Fx. Untuk menentukan arah vektor, sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positif perhatikan tanda Fx dan Fy, tanda tersebut akan membantu menentukan kuadran dalam vektor koordinat. Fx, kuadran pertama bernilai positif, kuadran kedua bernilai negatif, kuadran ketiga bernilai negatif, kuadran keempat bernilai positif, Fy, kuadran pertama bernilai positif, kuadran kedua bernilai positif, kuadran ketiga bernilai negatif, kuadran keempat bernilai negatif. Contoh, tentukan besar dan arah vektor gaya F, jika diketahui vektor komponennya sebesar 8 Newton dan 6 Newton. Jawab, F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat, sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan akar dari 64 ditambah 36, sama dengan akar dari 100, F sama dengan 10 Newton. Tan θ sama dengan Fy dibagi Fx, sama dengan 8 dibagi 6, θ sama dengan 36,98 derajat. Penjumlahan vektor. Beberapa vektor dapat dijumlahkan atau dikurangkan menjadi sebuah vektor yang disebut hasil vektor. Hasil vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, metode poligon, dan metode analitis. Dari ketiga metode tersebut, hanya ada satu rumus yang biasa digunakan dalam penjumlahan. Rumus penjumlahan, R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali cos θ. Keterangan, R, hasil vektor. A, vektor pertama. B, vektor kedua, θ, sudut apit antara kedua vektor. 1. Metode segitiga. Langkah-langkah menggunakan metode segitiga adalah sebagai berikut. A. Lukis vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya, lihat gambar B. B. Lukis garis bantu antara pangkal A dan ujung B, lihat gambar C. C. Lukis garis bantu hingga seperti membentuk segitiga siku-siku, lalu tentukan sudut titik θ di mana sudut θ terbentuk ketika dua pangkal vektor yang saling bertemu atau garis vektor A dan vektor B memiliki arah yang berbeda, lihat gambar X bandingkan dengan gambar D. Gambar penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Selisih dua buah vektor dapat diketahui dengan cara seperti penjumlahan vektor. Misalnya, selisih dua buah vektor A dan B adalah C, juga dapat dinyatakan C sama dengan A dikurangi B atau C sama dengan A ditambah B negatif. Hal ini menunjukkan bahwa selisih antara vektor A dan B adalah hasil penjumlahan vektor A positif dan B negatif, dengan B negatif adalah vektor yang berlawanan arah dengan B tetapi nilainya sama dengan B. Perhatikan gambar berikut.
2. Metode jajar genjang. Langkah-langkah menggunakan metode jajar genjang adalah sebagai berikut. A. Lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berhimpitan, lihat gambar BB. Lukis vektor tambahan berupa titik-titik sehingga membentuk sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya, lihat gambar CC. Hasil kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor, lihat gambar D. 3. Metode poligon. Metode poligon digunakan untuk menjumlahkan vektor yang lebih dari 2. Langkah-langkah menentukan vektor dengan metode poligon adalah sebagai berikut. A. Sesuai arah dan sudut, hubungkan ujung vektor A ke pangkal vektor B, ujung vektor B ke pangkal vektor C, dan ujung vektor C ke pangkal vektor D. B. Buat vektor pembantu, vektor yang menghubungkan pangkal vektor A menuju ujung vektor D. Vektor pembantu inilah yang nantinya akan menjadi vektor hasil C. Buat garis bantu dari pangkal vektor A ke ujung vektor B, pangkal A ke ujung C. D. Sebagaimana rumusan pada metode segitiga, hitung secara berkala. Vektor R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Setelah diketahui hasilnya, hitung juga hasil vektor tadi ditambahkan dengan vektor C. Setelah diketahui hasilnya, hitung juga hasil vektor tadi ditambahkan dengan vektor D. 4. Metode analitis. Metode analitis merupakan metode yang melakukan pencarian hasil berdasarkan perhitungan titik koordinat dari posisi kuadran serta menguraikan tiap vektor menjadi vektor komponennya, vektor yang searah sumbu X dan vektor yang searah sumbu Y. Untuk lebih memahami cara kerja metode analitis, lihat contoh soal berikut. Contoh, diketahui 3 buah vektor, masing-masing besarannya 10 Newton pada arah kuadran pertama dengan sudut θ 30 derajat, 10 Newton pada arah kuadran kedua dengan sudut θ 60 derajat dan 5 Newton pada sumbu X positif dan sumbu Y negatif dengan titik sudut 90 derajat. Berapa hasil vektor dari ketiga vektor tersebut jika dijumlahkan dan berapa besar titik sudut yang dihasilkan? Jawab, langkah 1. Diketahui bentuk vektor sebagai berikut. Langkah 2. Tempatkan titik pangkal masing-masing vektor pada diagram koordinat. Langkah 3. Cari vektor komponen dari masing-masing vektor. Langkah 4. Tentukan nilai dari komponen masing-masing vektor, vektor AX, vektor AY, vektor BX, vektor BY, vektor CX, vektor CY. Komponen AX sama dengan vektor A dikali cos θ, sama dengan 10 dikali cos 30 derajat, sama dengan 10 dikali setengah akar 3, komponen AX sama dengan 5 akar 3 Newton. Komponen AY sama dengan vektor A dikali sin θ, sama dengan 10 dikali sin 30 derajat, sama dengan 10 dikali setengah, komponen AY sama dengan 5 Newton. Komponen BX sama dengan vektor B dikali negatif cos θ, sama dengan 10 dikali negatif cos 60 derajat, sama dengan 10 dikali minus setengah, komponen BX sama dengan minus 5 Newton. Komponen BY sama dengan vektor B dikali sin θ, sama dengan 10 dikali sin 60 derajat, sama dengan 10 dikali setengah akar 3, komponen BY sama dengan 5 akar 3 Newton. Komponen CX sama dengan vektor C dikali cos θ, sama dengan 5 dikali cos 90 derajat, sama dengan 5 dikali 0, komponen CX sama dengan 0. Komponen CY sama dengan vektor C dikali negatif sin θ, sama dengan 5 dikali negatif sin 90 derajat, sama dengan 5 dikali minus 1, komponen CY sama dengan minus 5 Newton. Langkah 5. Jumlahkan masing-masing hasil vektor sumbu X dan sumbu Y yang searah. Sigma Rx sama dengan AX ditambah BX ditambah CX, sama dengan 5 akar 3 ditambah minus 5 ditambah 0, sama dengan minus 5 ditambah 5 akar 3 Newton. Sigma Ry sama dengan AY ditambah BY ditambah CY, sama dengan 5 ditambah 5 akar 3 ditambah minus 5, sama dengan 5 akar 3 Newton. Dikarenakan nilai Rx dan Ry sama-sama bernilai positif, maka R merupakan vektor kuadran pertama. Langkah 6. Gambarkan titik koordinat dari Rx, Ry. Langkah 7. Jumlahkan Rx dan Ry. R sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah 2 kali Rx kali Ry dikali cos θ, sama dengan akar dari minus 5 tambah 5 akar 3 dikuadratkan ditambah 5 akar 3 kuadrat ditambah 2 kali minus 5 tambah 5 akar 3 dikali 5 akar 3 dikali cos 90 derajat, sama dengan akar dari minus 5 tambah 5 akar 3 dikali minus 5 akar 3 ditambah 25 kali 3 ditambah 2 dikali minus 5 plus 5 akar 3 kali 5 akar 3 dikali 0. Sama dengan akar dari minus 5 plus 5 akar 3 dikali minus 5 plus 5 akar 3 ditambah 75 ditambah 0. Sama dengan akar dari 25 dikurangi 25 akar 3 dikurangi 25 akar 3 ditambah 25 kali 3 ditambah 75. Sama dengan akar dari 25 dikurangi 50 akar 3 ditambah 75 ditambah 75. Sama dengan akar dari 175 dikurangi 50 akar 3. R sama dengan 9,401 Newton. Langkah 8. Menghitung sudut R terhadap sumbu X. Cos θ sama dengan Rx dibagi R sama dengan minus 5 plus 5 akar 3 dibagi 9,401 sama dengan 0,3894738, sudut θ sama dengan 67,1 derajat. Langkah 9. Kesimpulan hasil vektor R sama dengan 9,401 N dan sudut θ sama dengan 67,1 derajat terhadap sumbu X.